Baik anak-anakku, langsung saja. Materi yang pertama adalah tata tertib masuk dan pulang sekolah. Nah, hal ini akan dijelaskan oleh Bapak Edi Supriyadi. Silakan Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, setelah dididik baru, mari kita lanjutkan materi kita MPLS pada hari ini tentang terkait tata tertib. Yang kita bahas untuk hari ini adalah masuk dan pulang sekolah. Baik anak-anakku, langsung saja materi yang akan kita bahas tentang tata tertib ini. Yang pertama adalah tata tertib masuk dan pulang sekolah. Jadi gini Bapak Edi, anak-anak itu masuk sekolah pukul berapa Bapak Edi ya? Untuk anak-anakku semuanya masuk ke sekolah pukul 6.50 itu maksimal. Tapi diusahakan anak-anakku semuanya berangkat sampai di sekolah setengah 7 sudah sampai, biar anak-anak tidak terburu-buru, karena anak-anak harus mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan di sekolah ini. Oke, baik. Nah, jadi gitu ya anak-anakku. Anak-anak diharapkan sampai sekolah pukul 6.30, maksimal 6.50. Nanti setelah sampai sekolah ada kegiatan sholat duha ya Bapak Edi ya. Ya, yang pertama nanti anak-anak datang ke sekolah lalu menaruh tas dan sepatu di ruang kelas masing-masing. Setelah itu mengambil air wudhu dan sholat duha berjamaah di masjid. Kira-kira seperti ya Bapak Edi ya? Ya, betul sekali Bapak Aan. Untuk kegiatan tersebut mohon dilaksanakan dengan baik. Tapi sebelumnya Bapak berpesan dari rumah sudah makan, sudah berpakaian yang rapi, dan berangkat sekolah tidak usah terburu-buru. Jadi keselamatan anak-anak selama di perjalanan akan selamat sampai sekolah. Dan di sekolah akan setelah berjabat tangan, anak-anak langsung membiasakan untuk berinfak sedekah, bisa 500, bisa 1000 ataupun 2000 atau lebih, seikhlasnya, untuk membiasakan anak-anak karakter berdermawan. Nah, jadi anak-anakku di Nuhaka itu ada yang namanya SMC, Sedekah Merem Community. Jadi yang disampaikan Pak Edi tadi, setiap pagi anak-anak setelah berjabat tangan melakukan 3S, salam senyum sapa dengan Bapak Ibu guru yang ada di depan sekolah, anak-anakku nanti memasukkan infak ke dalam kotak yang telah disediakan di dekat pos satpam sekolah. Seperti itu ya Bapak Edi ya. Nah baik, itu yang sampai di dalam sekolah. Nah Bapak Edi, setelah anak-anak itu sholat duha, habis itu anak-anak masuk ke dalam kelas. Nah anak-anakku harus dipahami, setelah anak-anakku itu masuk di dalam kelas, anak-anakku tidak boleh keluar masuk tanpa seizin Bapak dan Ibu guru yang ada di kelas. Jadi anak-anakku misalnya sudah masuk kelas, ingin keluar ke kamar mandi atau ada perlu di kantor TU atau kantor guru, nah anak-anakku bisa izin terlebih dahulu kepada Bapak atau Ibu guru yang ada di kelas. Nah itu yang di dalam kelas ya Bapak Edi ya. Nah sekarang kalau di jam istirahat gimana Bapak Edi? Di jam istirahat, untuk jam istirahat untuk anak-anakku diharapkan untuk berada di luar kelas dan tidak ada yang ada di dalam kelas. baik. Jadi anak-anakku waktu jam istirahat semuanya harus berada di luar kelas. Nah, nanti anak-anak ada yang membeli makanan di kantin ya Bapak Edi ya. Kantin kita tersedia berapa Bapak Edi? Untuk kantin kita sudah tersedia ada 4 kantin yang menyediakan berbagai macam makanan yang sehat-sehat. Oh iya, jadi anak-anakku nanti ketika istirahat boleh ke kantin, tetapi makanannya harus dimakan di luar kelas, dan kalau kelasnya di lantai atas jangan dibawa ke atas. Jadi anak-anak nanti
makan jajanannya itu berada di kantin atau di halaman sekolah. Jadi tidak ada yang di dalam kelas ya Bapak Edi ya. Nah, dan jangan lupa untuk anak-anakku setelah selesai makan, anak-anakku sampahnya tolong dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, jadi itu ya tadi anak-anakku untuk jam istirahat. Nah, sekarang untuk jam pulang Bapak Edi. Jam pulang pembelajaran kita sampai asar ya Bapak Edi. Sampai asar, nanti anak-anak pulang setelah sholat asar berjamaah. Nanti setelah sholat asar berjamaah, kalau di sekolah tidak ada ekstra, tidak ada HW, anak-anak bisa langsung pulang. Dan diharapkan langsung pulang ke rumah masing-masing ya Bapak Edi ya. Ya, tidak boleh nongkrong di pinggir jalan, tidak boleh mampir-mampir, pokoknya anak-anakku langsung pulang ke rumah ya Bapak Edi. Nah, anak-anakku itu tadi yang pertama adalah masuk dan pulang sekolah. Sekarang yang kedua kita lanjutkan tentang seragam. Nah, ini seragam yang digunakan Pak Edi. Kita sekolahnya hari Senin sampai dengan Jumat ya 5 hari. Nah itu seragamnya gimana Bapak Edi? Ya, untuk seragam yang dikenakan oleh anak-anakku dari Senin sampai Jumat ada beberapa jadwal. Untuk hari Senin dan Selasa itu bajunya sama, yaitu untuk hari Senin anak-anak mengenakan seragam IPM, yaitu atasan berwarna putih dan bawah berwarna biru. Untuk anak laki-laki itu baju dimasukkan memakai dasi. Untuk anak perempuan itu mengenakan jilbab. Dan untuk hari Rabu anak-anakku mengenakan pakaian identitas sekolah, yaitu warnanya biru nila. Dan sama dari hari Senin dan Selasa. Untuk anak-anakku yang laki-laki baju dimasukkan tetapi tidak mengenakan dasi, dan untuk anak-anak perempuan mengenakan jilbab. Dan selanjutnya untuk hari Kamis itu Pak Aan ya, untuk anak-anak harus memakai seragam yang dikenakan adalah seragam batik Muhammadiyah. Seragam batik Muhammadiyah, atasannya batik, bawahannya mengenakan seragam celana biru dan rok biru. Untuk hari Jumat, anak-anakku mengenakan seragam HW 10 waton HW 10 waton. Nah, itu yang warnanya krem kecoklatan. Krem kecoklatan dan bawahnya warna biru. Ya. Nah, itu seragam yang dikenakan untuk anak-anakku dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan Bapak berpesan ketika baju dimasukkan, yaitu mohon selalu dimasukkan, yaitu dari hari Senin sampai hari Rabu, kecuali anak-anak mengenakan seragam batik itu dikeluarkan. Mungkin itu seragam yang dipakai untuk anak-anakku, jadwal dari hari Senin sampai Jumat. Selain itu anak-anakku kalau menggunakan seragam pastinya harus rapi. Kalau upacara menggunakan topi dan dasi wajib juga ya Pak ya. Nah, dan topinya sesuai dengan ketentuan sekolah. Artinya topinya yang didapat di sekolah, didapat dari sekolah. Nah, untuk ikat pinggangnya juga sama. Ikat pinggangnya tidak boleh menggunakan ikat pinggang yang dari luar. Misalnya pakai gespernya dari SMP lain atau ikat pinggang yang berwarna-warni, nah itu tidak boleh. Ikat pinggangnya harus yang didapat dari sekolah. Nah, untuk pelajaran olahraga, anak-anak juga diwajibkan untuk memakai seragam olahraga dari sekolah. Nah, itu yang perlu diingat ya. Mungkin itu ada tambahan Pak Edi tentang seragam dan ketentuan untuk sepatu. Diusahakan anak-anakku memakai sepatu yang warnanya didominasi oleh warna hitam. Ya paling enggak 90% itu warna hitam.
Ada corak putih ya paling nggak sedikit saja nggak apa-apa. Yang penting dominasi warna sepatu adalah hitam. Ya, hitam. Nah, jadi itu anak-anakku sudah paham ya tentang seragam. Nah, saya kira tadi Bapak Edi dan saya sudah menjelaskan dengan rinci tentang seragam yang digunakan di SMP Muhaka. Nah, sekarang kita lanjutkan ke rambut Pak Edi. Rambut, kuku, tato, dan make up. Nah, ini biasanya yang anak-anak ini yang paling riskan ini rambut biasanya Pak Edi ya. Nah, untuk rambut ini ketentuannya seperti apa Pak Edi ya? Ya, untuk rambut untuk anak-anakku tolong ya rambut potongannya yang bagus, yang rapi, tidak boleh gondrong, tidak menutupi telinga, dan tidak yang depan tidak sampai alis. Bahkan sekarang ini anak-anak potongannya ikut artis-artis. Nah, mohon jangan sampai mengikuti itu. Itu ada waktunya. Kalau di sekolah anak-anak tetap mengikuti aturan sekolah, yaitu berpotongan yang bagus, yang rapi, tidak perlu dianeh-aneh, tidak perlu diwarna-warna, dan harus kelihatan rapi. Ya. Jadi tidak boleh dicat ya Pak Edi ya, tidak boleh dicat rambut, tidak boleh di garis-garis itu Pak Edi ya. Nah, itu namanya skin ya, nggak boleh di skin. Biasanya anak-anak ini biar terlihat keren gitu di skin. Nah, itu tidak boleh anak-anakku ya, tidak boleh di skin. Oh iya, alis juga Pak Edi. Alis juga tidak boleh di skin ya. Nah, alis itu tidak boleh di skin. Lalu untuk tato Pak Edi nggak boleh ya. Jelas itu anak-anakku jelas tidak boleh tato, bahkan anak-anakku tidak boleh untuk khususnya perempuan itu tidak boleh memakai, nggak usah pakai make up. Oh iya, nah, yang perempuan juga tidak usah mengenakan perhiasan yang berlebihan. Betul. Nah, itu tadi anak-anakku tentang rambut, tato, dan make up. Nah, sekarang selanjutnya adalah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di SMP Muhaka. Jadi larangannya apa saja Pak ini? Anak-anak misalnya nggak boleh bolos atau tidak boleh melakukan tindakan kriminal. Nah, itu apa saja Pak ini? Ya, untuk larangan yang ada di sekolah, untuk yang perlu diketahui untuk anak-anak semuanya, yang jelas yang pertama itu anak-anak dilarang merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, dan berpacaran di lingkungan sekolah. Itu yang paling fatal itu yang sering sekali untuk anak-anakku. Yang nomor satu terkait dengan rokok ini, itu sekolah melarang sekali untuk anak-anakku membawa rokok, bahkan malah merokok di lingkungan sekolah. Nggak boleh Pak. Untuk yang kedua yaitu berkelahi baik perorangan maupun berkelompok. Ya, di sini istilahnya sekarang tawuran Ya, tawuran sama sekolah lain Pak ya. Makanya tawuran ya, tolong dihindari kegiatan-kegiatan yang berkelompok yang menimbulkan perkelahian. Ya. Dan yang ketiga, jelas untuk kebersihan, anak-anak dilarang membuang sampah sembarang tempat karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, sehingga mengganggu proses pembelajaran Pak ya. Betul. Nah, karena kalau belajar dalam lingkungan bersih itu juga nyaman Pak ya. Dan sekolahku juga sudah menyediakan banyak sekali tempat sampah. Silakan untuk anak-anakku untuk membuang sampah selalu pada tempatnya. Tidak ada alasan untuk tempat sampahnya kurang, nggak ada Pak ya. Ada, karena di Muhaka tempat sampahnya juga setiap depan kelas ada, dan di titik-titik tertentu yang itu berpotensi untuk pembuang sampah juga sudah disediakan Pak Edi ya. Yang lanjutnya apa Pak Edi? Berikutnya yaitu dilarang mencoret-coret dinding, bangunan, pagar sekolah maupun meja untuk belajar. Ya. Nah, itu sering sekali anak-anak
melakukan seperti itu, kegiatan vandalis itu kita Vandal, larang ya. sekali karena dapat merusak lingkungan dan dapat mengganggu Pemandangan tadi ya. pemandangan. Nah biasanya itu yang paling marak itu coret-coret meja kursi Pak Edi ya, pakai pimpek, pakai bolpen atau pakai spidol, nah itu juga dilarang ya anak-anakku ya, mohon dihindari. Nah, kegiatan seperti itu mohon dihindari, nggak boleh. Selanjutnya apa Pak Edi? Selanjutnya untuk yang nomor 5, larangannya adalah berbicara kotor, mengumpat dan membujing, bahkan untuk membuli temannya sendiri itu juga dilarang. Karena sekolah kita berbasis Islam, ya mohon untuk anak-anakku Jaga ya. mohon omongannya itu dijaga dengan baik, yang dikeluarkan adalah kata-kata yang baik, tidak kata-kata yang kotor. Kata yang kotor. Apalagi sama guru Pak Edi ya. Nah, itu Dari harus sama guru, Wah, itu tidak sama teman saja tidak boleh, apalagi sama guru ya. sudah keterlaluan atau Fatal itu. Nah untuk yang nomor 6, dilarang membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Ya salah satunya contohnya itu membawa ini senjata tajam, Sajam ya, sajam nggak Dilarang. boleh. membawa pisau, membawa cutter itu pun kalau tidak berkaitan dengan pelajaran ya dilarang membawa. Korek juga nggak boleh Pak Edi ya. Kan korek juga. Korek itu berpotensi untuk merapak soalnya. Oh, Itu iya. juga nggak boleh. Korek juga nggak boleh Pak Edi. Ya korek juga nggak boleh. Kemudian untuk yang ketujuh, membaca dan mengedarkan bacaan atau gambar-gambar yang tidak senonoh di sekolah. Nah ini membawa buku terkait dengan buku porno, Ya. nah, itu ataupun membawa video yang di dalam HP-nya, nah, itu mungkin juga itu tolong sekali dilarang. Dilarang ya. Nah, jadi untuk HP juga Pak Edi ya. HP itu di Muhaka, jadi anak-anakku perlu diketahui. Jadi di Muhaka itu berkala. Jadi setiap entah 2 minggu, entah 1 bulan atau 2 bulan pasti ada razia. Nah, pasti ya Pak Edi ya. Di razia nanti HP-nya nanti dirazia. Apakah ada gambar-gambar atau video yang tidak pantas, nah itu dirazia. Tas-tas juga, barangkali anak-anakku membawa barang-barang yang dilarang yang disebutkan Pak Edi tadi juga ada razia di kala tertentu ya Pak Edi ya. Nah ini perlu disampaikan juga untuk anak-anakku semuanya Pak. Ini untuk anak-anakku boleh membawa HP ya. Karena pembelajaran saat ini kan sudah maju menggunakan IT, tetapi sekolah membuat aturan yaitu HP akan dikumpulkan di pagi hari, dikumpulkan di kota yang sudah disediakan oleh sekolah, dikumpulkan kemudian disimpan di ruang tata usaha. Ketika pembelajaran nanti bisa digunakan dan akan dikembalikan juga nanti pas waktu saatnya pulang HP akan dikembalikan lagi. Jadi untuk HP boleh membawa, tetapi dikumpulkan di kotak HP yang sudah disediakan oleh sekolah. Tapi apabila Bapak Ibu guru ada yang melakukan pembelajaran melalui HP, nah itu HP-nya bisa diambil Pak Edi ya. Oh bisa Dengan digunakan. izin guru kelas dulu, lalu izin guru piket selanjutnya diambil di ruang tata usaha. Nah itu bisa Pak Edi ya. Kalau ada Bapak Ibu guru yang menggunakan pembelajaran pakai HP. Nah selanjutnya Pak Edi, yang larangan selanjutnya masih ada mungkin? Untuk larangan-larangannya cukup banyak sekali. Mungkin yang garis besarnya itu saja. Nah, nanti kita berikan buku profil ataupun buku tata tertib dari sekolah. Nah itu tadi beberapa larangan sudah disampaikan oleh Pak Edi. Nah ini Pak Edi yang mungkin anak-anak pengen tahu Pak Edi, bagaimana kalau anak-anak itu melakukan pelanggaran tapi jangan di
dilakukan loh ya, jangan sampai dilakukan. Tetapi konsekuensinya apa Pak Edi? Apabila anak-anak melarang itu kan pasti ada konsekuensinya, pasti ada hukumannya. Nah itu apa Pak Edi? Ya, untuk anak-anakku yang melanggar tata tertib ataupun larangan-larangan yang sudah dibuat oleh sekolah, yang pertama alurnya adalah kita akan beri teguran. Kemudian kalau sudah ditegur, kalau tidak bisa, maka akan ada penugasan. Entah itu anak-anak akan diberi tugas, misalnya mencatat ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun bisa menghafal surat-surat pendek. Kemudian kalau tidak jerah pun sudah penugasan. Selanjutnya adalah pemanggilan orang tua. Sudah keterlaluan, sudah beberapa kali melanggar, maka kita panggil orang tuanya, kita diskusi bersama orang tua bagaimana anaknya ini, dan kita bersama komunikasi sama orang. Ya, jadi itu saja Pak Edi ya. Nah, jadi anak-anakku ini tadi adalah tata tertib, pengenalan tata tertib yang ada di sekolah Muhaka. Jadi anak-anakku semoga paham apa yang telah disampaikan oleh kami berdua, Bapak An dan Bapak Edi. Semoga kalian paham dan mohon dilaksanakan tata tertib tersebut dengan sebaik-baiknya.